baut begini untuk kayak baut angkot. Bos angkot. Seketemunya doang. Iya. Mesin rame ngeretek aja. Mesin rame bener. Kayak ada yang hajatan. Opera. Halo guys, welcome back to Gets Channel. Kali ini kita mau bahas soal Hyundai Getz lagi. Dan seperti biasa, gua mau bahas soal Getz ini lebih ke servis. Sekarang itu dan pada akhirnya Hyundai Getz terpaksa nggak terpaksa sih. Ini antara terpaksa atau memang planning gue ke depannya. Secara gue pakai mobil ini, gue bisa ngebaca gue bakal lama nih pakai Hyundai Getz ini. Satu kecil, terus kedua sesuai kebutuhan, terus konsumsi BBM-nya lebih bagus, dan semua lini lah. Kayaknya gue akan lebih lama dengan Hyundai Getz ini. Makanya gue putusin juga gue turunin mesin setengah ya, nggak full mesin, gue nggak turunin full. Dan gue sekalian juga perawatan kayak part yang gue ganti, semua part gue ganti, kayak pipa hose atau dan pipa, terus jalur selang. Setelah dicek, ini gua ada cek keseluruhan sama teknisi andalan gua Om Andri. Lo nggak usah ngeraguin lagi keahlian dia. Ini setelah dicek, ini ada karat di pipa water pump, sama termostatnya kosongan bos. Ya otomatis ya nggak seirit Getz lainnya yang ada termostat. Otomatis nanti gua bakal isi termostat. Untuk saat ini ketahuannya cuman itu. Lanjut. Oke, ini karatan banget bos, makanya minta ganti, kita beli. Terus lalu baut-baut yang udah dol, yang udah ibaratnya udah nggak layak dipakai. Nah guys, ini ketahuan lagi. Jadi ini sebenarnya nih mesin bersih, tapi bekas turun. Tapi yang nurunin itu nggak betul, karena ini ada baut-baut yang dol, tapi diganjel pakai kawat. Jadi biar kenceng tuh kawat, tapi nggak betul nih. Jadi terpaksa kita turunin balik. PR ya. Lanjut. Yang mungkin dari seorang sebelumnya itu pernah turun mesin, cuman teknisinya itu ya something bego lah kata gue mah. Kenapa gue bilang gitu? Karena beberapa baut itu kena diganjel plat, terus pokoknya nggak mau effort banyak lah. Jadi kayak mesin ini tuh ibaratnya mesinnya benar, karena gue bawa dari Purbalingga sampai ke Jakarta pun aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi ketika dicek noken asnya di dalam, kita buka, nah itu banyak baut-baut yang memang notabene-nya itu ini udah dol, tapi bautnya diganti, bautnya lebih panjang, bautnya diganjel plat besi dan sebagainya, macem-macem lah. Terus ada baut-baut yang harusnya ada tapi nggak ada. Aduh, alhamdulillah nyampe sini dan aman. Dan gue terpaksa gue turunin mesin setengah ini supaya gue kedepannya lebih enak. Pokoknya minggu-minggu ini tuh bisa dibilang minggu-minggu yang berat, karena gue bisa dibilang boros banget di minggu-minggu ini. Karena satu, perbaikan mesin, pembelian part permajaan, lalu beberapa kayak dan AC juga bakal gue bikin konten di next konten abis dari sini. Lalu ini bahas mesin juga, banyak sih part-part yang gua remajain, termasuk selang-selang. Banyak sih di selang-selang, di sensor-sensor, kayak soketnya pada patah. Lalu di namanya nih, gua ada satu kayak HLA nih,
sekalian gue turunin, jadi gue ganti yang baru HLA. Jadi ini yang bikin mesin rame, berisik. Nah, Mesin rame, ngeretek aja. Mesin rame bener. Kayak ada yang hajatan. opera, kayak ada opera di dalam Kayak ada hajatan. Ada. yang bikin mesin rame. Nah ini, nah sekarang udah mulus, udah halus dan enak dah. Untuk body kayaknya gua nggak perlu katik lagi. Mungkin untuk waktu-waktu ini body bakal gue biarin begitu karena emang masih ciamik. Oke, begitu aja. Mungkin kalau ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan info-info tentang perbaikan Hyundai Getz gua. Karena masih banyak cerita yang bakal gua rangkai bersama Getz gua. Oke, see you next time. Dadah.